Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Anissa Bioscience. Oke, mari kita belajar tentang ruang lingkup biologi. Menurut Anda, apakah biologi itu? Sudahkah kalian belajar tentang biologi? Tentunya sudah ya, kelas SMP. Waktu SMP kalian pernah belajar tentang biologi. Apa itu biologi? Biologi berasal dari kata bios dan logos. Apa itu bios? Apa itu logos? Bios adalah kehidupan, sedangkan logos adalah ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, seluruh aspek kehidupan. Maka dari itu, biologi adalah cabang, mempunyai beberapa cabang ilmu. Misalkan, virologi yang mempelajari tentang virus, ornitologi mempelajari tentang burung, morfologi yang mempelajari tentang ciri luar tubuh makhluk hidup. Misalkan ciri luar burung. Kemudian fisiologi, fungsi alat tubuh. Terus kemudian apa lagi? Anatomi. Ya, satu yang seperti bisa begini. Anatomi tubuh manusia, anatomi tubuh hewan, seperti itu. Kemudian cabang ilmu biologi itu adalah merupakan ilmu biologi. Oke, Bunda sudah mempersiapkan alat dan bahan di sini untuk praktik laboratorium. Kita masuk ke dalam laboratorium, maka kita harus mengenakan jas laboratorium. Kemudian setelah itu ada peraturan yang harus ditaati dalam laboratorium, misalkan memakai jas laboratorium, menggunakan masker ya, menggunakan masker. Kemudian tidak boleh berlari-larian, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian ketika ada alat dan bahan yang belum kalian kenal, maka kalian harus tanya kepada guru yang bersangkutan. Kemudian ketika kalian menggunakan sesuatu harus berhati-hati, karena banyak sekali alat laboratorium itu yang mudah pecah. Seperti itu. Nah, ada beberapa alat laboratorium yang rawan dan juga ada beberapa alat laboratorium yang berbahaya. Ada simbol-simbol bahan kimia yang perlu kalian perhatikan di sini. Misalkan ini. Perhatikan simbol-simbol bahan kimia. Apabila kalian mendapatkan seperti api seperti ini, berarti itu mudah terbakar. Ketika ada tengkorak, nah bahan tersebut beracun. Jangan sekali-kali membau langsung, karena bahan itu beracun. Terus kemudian ketika ada api tapi bulatan seperti itu oksidator. Ketika ada simbol silang, maka menimbulkan iritasi. Kemudian ketika ada simbol seperti ledakan seperti itu, berarti bahan itu mudah meledak. Ketika ada simbol ikan, kemudian sesuatu yang kering, bahan tersebut itu menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Ketika ada tangan kemudian ditetesi, terus kemudian melepuh, nah itu berarti korosif. Ketika ada simbol seperti ini, biohazard seperti ini, berbahaya. Ketika ada simbol seperti ini, itu terlalu tinggi. Biasanya bahan yang biohazard ini seperti mikroorganisme ataupun virus, seperti itu. Nah, itu adalah simbol-simbol keselamatan kerja yang harus kita ketahui sebelum kita ke laboratorium agar kita selamat. Oke. Untuk selanjutnya, marilah kita langsung berkenalan dengan yang satu ini, yang alat digunakan untuk melihat sesuatu yang kecil yang tidak tampak secara kasat mata. Apa? Kalian tahu? Ya, betul, mikroskop. Apa fungsinya mikroskop? Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat suatu barang yang mikroskopis. Namanya mikroskop ya. Oke. Bunda akan mempraktekkan di sini. Bunda sudah membawa bahannya, yaitu yang pertama. Alat yang Bunda gunakan adalah yang pertama adalah apa ini? Ini adalah brambang atau bawang merah. Terus kemudian
selanjutnya lagi yang tipis sekali yang untuk menutup ini preparat namakan adalah deglass atau kaca penutup. Terus kemudian ini kalian bisa menggunakan, kalau tidak ada pewarna maka kalian bisa menggunakan betadine. Sebenarnya adalah pewarna methylene boleh, tapi yang di sini berwarna aja biar terang jelas bahan preparatnya. Terus kemudian ya di sini kalian lihat apa ini? Ini adalah mikroskop. Bunda perkenalkan dulu bagian-bagian mikroskop yang ada di depan Bunda ini dan yang ada di depan kalian. Perkenalkan yang dekat, lensa yang dekat dengan mata namanya lensa okuler. Kemudian ini adalah tabung mikroskop. Kemudian ini adalah makrometer. Makrometer digunakan untuk menaikkan secara kasar. Kemudian ini adalah mikrometer yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan secara halus. Nah ini untuk penggeser, ya penggeser sana ke sini, penggeser ini objek les tadi ya. Ketika kita taruhkan di sini maka akan menggeser seperti itu. Ini adalah apa? Ini adalah meja preparat. Kemudian ini pegangan. Ketika kalian mengambil mikroskop, maka letakkan tangan kalian, tangan kanan di tangan mikroskop, kemudian tangan kiri di kaki mikroskop, baru letakkan di meja dengan perlahan. Terus kemudian langkah yang kedua, ketika kalian sudah sudah siap seperti ini, maka kita akan praktikum di sini, yaitu sel lampu gaun merah. Seperti ini. Cara mengambilnya adalah seperti ini. Belah menjadi dua. Kemudian ambil selaput yang paling tipis. Ya. Ambil selaput yang paling tipis seperti ini. Kemudian letakkan di objek gelas. Ya. Seperti ini. Kemudian warnai dengan pewarnaan. Di sini saya menggunakan betadine. Warnaan. Warnaan. Kemudian ditutup menggunakan deglass. Amati di bawah mikroskop. Cari pencahayaan yang cukup. Naikkan dan turunkan. Atur lensanya dari yang terdekat